Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi sama pengalaman si botak. Eh, saat ini gue mau cerita tentang pengalaman sedikit mistis. Pengalaman sedikit mistis di Gunung Semeru. Nah, jadinya asal muasalnya ceritanya dimulai dari kita persiapan dulu. Persiapan untuk pendakian 17 Agustus tahun 1996. Nah, jadinya gua ini sama teman-teman gua punya rencana mau ke Gunung Semeru. Waktu itu kalau nggak salah di awal Agustus tahun 1996. Kita berlapan 8 orang. Kita mengadakan persiapan fisik lah yang pasti, karena kita belum pernah waktu itu, kita 8 orang belum pernah mendaki Gunung Semeru. Nah, di antaranya itu ada gua sendiri, Anton, ada Injun, ada Ayu Nugroho, terus ada Barnes, ada Habda, ada Itar Mizi, terus ada siapa lagi ya waktu itu ya, ada Itar, gue lupa, dua lagi siapa ya, dua orang lagi gue lupa siapa ya, lupa gue. Nah, itu ngadain persiapan dong tuh. Kita jadinya persiapan fisik nih dari daerah Hek, salah satu daerah di dekat kecamatan Kramajati, Hek namanya. Kita setiap seminggu 2 kali kalau nggak salah ya, seminggu 2 kali itu setiap pagi jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi kita persiapan ngumpul di rumahnya si Barnes. Rumahnya Barnes kita ngumpul jam setengah 5, kita mulai pemanasan dulu ya. Nggak lama kita lari ke arah Taman Mini. Itu jaraknya dari Hek itu ke Taman Mini kalau nggak salah sekitar 3 km lah ya, 3 kilo sekian lah kalau nggak salah, lupa. Kita lari sampai Taman Mini, baliknya ada yang naik angkot, ada yang jalan gitu dah. Pokoknya intinya berangkatnya lari semua. Nah, singkat cerita, di tanggal 15 Agustus gitu, 15 Agustus kita semuanya udah siap nih. Dari segi fisik, dari segi logistik, semua udah siap. Nah, 15 sore kita berangkat. 15 sore kita berangkat dari Jatinegara dulu. Naik kereta dari Jatinegara, naik Matarmaja keretanya kalau nggak salah. Nah, itu tujuannya langsung Malang. Di jalan kita, wah senang banget lah di jalan tuh kita kan. Kita mendaki Semeru. Udah. Nah, pas sampai di Malang, kita turun di stasiun Malang. Terus kita dari situ kita naik nyewa angkot langsung ke Pasar Tumpang. Ya, dari situ kita ke Pasar Tumpang. Di Pasar Tumpang, gua sama teman-teman itu ada yang kita nemuin driver jeep dulu nih. Kita nego dulu, kita mau tahu harganya berapa. Akhirnya udah dapet jeep, waktu itu harganya kalau nggak salah 300.000, nggak salah ya, lupa gue berapa lah harganya itu. Jeepnya udah dapet, supirnya udah dapet, kita makan dulu nih. Kalau nggak salah itu sampai di Pasar Tumpang itu sekitar jam 11 ya, mungkin jam 11 siang ya. 11 siang. Kita makan, terus ada yang beli kacamata hitam. Habis itu kita berangkat naik jeep.
Satu jeep itu ada isinya dari tim gua tuh, dari teman-teman itu 8 orang, ditambah sama orang lain. Itu kalau nggak salah total ada 14 orang itu satu jeep itu dulu. Sampai gelantungan di belakang gitu kan. Sampai gelantungan di belakang. Nah, dari situ dari jeep naik terus sampai ke desa terakhir tuh namanya Ranupani. Desa Ranupani. Nah, sampai Ranupani kita daftar dulu. Kita daftar. Terus kita juga, berangkatnya waktu itu tanggal 14 Agustus, Kita nyampe di Ranupani tanggal 15 Agustus. Nyampe di Ranupani tanggal 15 Agustus, sore lah, sekitar jam 3, jam 2, jam 3. Itu kita daftar dulu, daftar ke posko. Daftar ke posko, habis itu kita nginep di kepala dusun lah. Nginep di kepala dusun malamnya. Karena kita pagi mau baksos dulu sebentar. Ini kepala dusun, itu nggak ada yang mandi tuh, air dingin minta ampun. Nah, pas paginya tanggal 16 Agustus, tanggal 15 sampai, ya tanggal 16 Agustus kita berangkat. Kita berangkat naik terus jalan hiking terus. Nelusurin hutan lah itu ya, dari Ranupani kita mau ke Ranukumbolo ya. Nah, mau ke Ranukumbolo. Nah, di situ kita nge-base camp dulu di Ranukumbolo. Kita nyampe kalau nggak salah menjelang sore lah, menjelang sore, dari pagi menjelang sore. Nah, itu kita nge-base camp dulu di Ranukumbolo. Di situ kita diriin tenda, makan lah segala macam. Nah, pas malamnya itu udara dingin banget. Nah, satu tenda kita, tendanya tenda gede tuh, kita satu tenda semuanya. Nah, udah, kita pas malamnya ada yang mules gitu ya, ada yang mules, terus boker lah. Kalau nggak salah si Itar tuh yang boker, si Itar. Udah, kita masih di dalam ya kan, ngatur strategi di dalam besok jalan gimana. Kok ini lama banget Itar bokernya, teriakin, Itar. Takut kenapa-napa ya, udah lama boker. Nggak taunya dia di sebelah tenda bokernya. Dia gali tanah boker di situ. Nah, udah, malamnya kita istirahat tidur. Gue nggak tahu ya itu bener apa enggak, gue juga nggak tahu. Itu tenda kayak ada yang goyangin, brr. Kalau angin sih nggak begitu ya. Kalau angin goyangnya biasa. Ini goyang gitu. Ini gue mikir ini apa sih? Ya udah nggak ambil pusing lah, dengan kondisi gelap kan, soalnya nggak, bodo amat lah, udah nggak ambil pusing itu apalah. Nah, pas paginya bangun, ada gua sama Habda kalau nggak salah ya, sama Habda tuh mau minum. Kita bawa teko kecil, pas mau dituang airnya nggak turun. Ini tenda belum kita buka, airnya nggak turun. Nggak turun, jadi es, atasnya jadi es tuh saking dinginnya. Udah, kita buka tenda tuh, turun tuh es dari tenda tuh, es tipis, gitu. Buset, dingin banget yang berarti ini ya. Udah, nah, gue nggak tahu gimana ya waktu pagi itu. Dulu Ranukumbolo masih bisa kita main-main di danaunya itu, Ranukumbolo. Gitu kan, nyebur di situ. Tapi perasaan gue kok pas nyebur, kok kayak ada yang ngikutin di dalam gitu kan. Perasaan gue gitu, ada yang ngikutin di dalam. Tapi ya bodoh lah. Ya wis. Dah, kita siap-siap mau berangkat nih jam 8 malam. Jam 8 malam kita mau berangkat. Itu, gue lupa ya, sebentar ya. Gue berangkat dari Jakarta itu tanggal berapa ya? Oh, tanggal 13. Tanggal 14, tanggal 14 nyampe. Iya benar, tanggal 14 itu nyampe. Tanggal 15 di Ranupani. Tanggal 15 di Ranukumbolo.
tanggal 16. Nah, tanggal 16 kita kan jalan, 15 kan jalan nih dari Nukumbolo menuju Kalimati. Nah, menuju Kalimati. Jalan tuh Tanjakan Cinta dulu kan, dari Nukumbolo langsung ketemu Tanjakan Cinta. Nunggu Tanjakan Cinta, di situ aduh. Ada teman gua di situ lupa Barnes kalau nggak salah tuh potong rambut di situ ditanam. Di atas Tanjakan Cinta tuh. Potong rambut sedikit tanam di situ, gua nggak tahu lah maksudnya apa. Kita jalan lagi, terus kita nyampe lah sore di tanggal 16 sore itu nyampe di Kalimati. Nyampe di Kalimati, kita bikin tenda lagi, kita nge-base camp di situ, ya kan. Nah, dini hari kalau nggak salah jam 1 itu, jam 1 pagi tanggal 17 Agustus kita berangkat ke puncak Semeru. Jalan kaki itu dari tenda kita tinggal semua, perbekalan cuma sedikit. So, jalan sampailah kita di puncak Semeru itu jam 4:30 pagi kalau nggak salah ya, 4:30 pagi atau jam 5 lupa gue. Sampai di puncak Semeru, tapi yang nyampe hanya 3 orang. Gua, Ayu, sama siapa ya satu lagi gue lupa ya, sama Itar kalau nggak salah, sama Itar. Jadinya yang nggak nyampe puncak itu Barnes, Injun, Abda, terus siapa ya? Dua lagi gue lupa sih, siapa ya? Gue lupa gue. Sorry ya kalau lupa ya, gue lupa gue. Nah, yang tiga orang ini gue, Hayu, sama Itar itu nyampe di puncak. Itu di puncak habis upacara kan, gue nyampe ya habis kelar upacara. Itu Gunung Semeru tuh lagi meletus per 15 menit nggak salah. Itu udah kayak jamur gitu kan. Tapi pas yang turun kan kerikil kan ya. Buset, itu kerikilnya bukan hangat lagi, panas, masih panas. Nah, itu cuma sebentar doang di sana. Sekitar jam 8, jam setengah 9 pagi, jam 8 lah. Kita turun, balik lagi ke Kalimati. Nah, di sana nge-break sebentar, tidur dulu di sana, istirahat. Nah, pas sorenya kita baru persiapan mau turun ke Ranukumbolo. Gitu kan. Nah, sebelum kita jalan ke Ranukumbolo itu sekitar jam 6 sore atau setengah 7 malam, kita upacara sendiri mengucap syukur kalau kita udah nyampe di Semeru gitu kan. Nah, itu habis upacara kita balik. Nah, ini yang gue anggap sebagai pengalaman mistis ini. Jadi pas kita balik dari dari Kalimati mau ke Ranukumbolo, itu kita ngelewatin orang-orang Ombo gitu kan ya. Orang-orang Ombo tuh kayak semak-semaknya, tapi bentuknya kayak nutupin jalan gitu, kayak orang-orang gitu, kayak gerbang gitulah, gerbang. Nah, kita jalan di situ sepi. Soalnya kita rombongan terakhir yang turun ke Ranukumbolo, kita di Kalimati itu tinggal sendiri rombongan terakhir. Jadi di belakang kita nggak ada orang. Nah, kita jalan gitu kan. Kita jalan pas orang-orang Ombo, gue di depan tuh. Ya, Barnes di belakang nggak salah. Nah, jalan itu perasaan gue di depan itu kanan kiri gue semak. Itu kok kayak ada yang ngintip dari semak-semak itu, kepala nongol gitu kan. Kepala nongol. Sampai gelap, kondisinya gelap, cuma ada senter doang. Senter zaman dulu gitu kan. Nggak begitu terang kayak zaman sekarang. Senter dulu tuh nggak putih, kuning gitu kan, kuning gitu kan lampunya. Nah, sekilas tuh di bayangan senter itu pas kena sinar kayak ada yang masuk dari semak-semak kayak kepala. Jalan lagi, terus gue berhenti. Nah, berhenti.
Gue ngomong tuh sama tim, sama teman-teman gue, gantian lah di depan, gue belakang deh, gue bilang gitu kan, gue di belakang deh. Nah, kenapa? Enggak, perasaan gue kok nggak enak ya, ada gue jalan tuh ada kepala nongol terus masuk lagi, kepala nongol masuk lagi. Ah, yang bener loh, coba gue belakang gantian, Barnes depan. Jalan ngelewatin orang-orang ngombo, kita masuk ke hutan lagi, malam tuh kayak gitu juga, berhenti lagi, Barnes cerita juga kayak gitu. Terus tukar lagi, penasaran. Nah, jadinya hampir semua ngerasain di depan itu, merinding gue dah. Hampir semua ngerasain depan itu seperti itu gitu. Gue nggak tahu itu nyata atau halusinasi, gue nggak ngerti deh. Itu kan, udah terus jalan. Pas di apa namanya itu padang ilalang gitu, pas mau nyampe ke Ranukumbolo, mau ikut nyampe ke Tanjakan Cinta tuh. Kita lagi jalan di tengah-tengah padang ilalang itu kering. Dengeran suara kayak ini, serigala. Wah, panik dong kita denger suara kayak gitu kan. Nah, ini ngelolong, sebenarnya dia mau ngejar apa ngeliat sesuatu gitu kan. Udah kita jalan cepet aja tuh berlapan nih, bodo amat tuh, jalan terus berdoa ada tuh masing-masing dah. Perasaan itu jaraknya nggak begitu jauh, tapi perasaan jauh banget, nggak nyampe anjir bilang. Akhirnya nyampe juga lah kita di Ranukumbolo. Kita nge-base camp di sana lagi buat besok balik ke Ranupani. Nah, di situ gue malamnya lagi nge-base camp Ranukumbolo itu, gue sama siapa ya, lupa, gue berdua nggak salah. Ada namanya, ada kayak ada pendopo gitulah, ada pendopo gitu, banyak orang ngumpul di sana kan, pendaki banyak ngumpul di sana. Gue kesana tuh, dan di sana ada yang jualan bubur kacang hijau. Oh, gue bingung tuh, ada jualan bubur kacang hijau, tapi ini beneran, bukan halusinasi ya, beneran ini. Nah, gue belilah bubur kacang hijau itu kan, mesan dah dua porsi nih, gue sama teman gue kan. Pas gue makan, kok rasanya begini ya, kok rasanya kacang hijau sih, tapi kok ada rasa yang aneh gitu kan. Makan ya terus, pas udah habis gue nanya temen gue, rasanya ada yang aneh nggak? Iya. Nah, akhirnya gue coba tanya dong ke abangnya kan, bang, bubur kacang hijaunya ada yang aneh kayaknya rasanya bang. Ah, yang benar? Iya. Tapi kok yang lain nggak komplain, nggak ngomong ke abangnya, cuman gua aja nih ngomong. Nah udah, coba deh bang, cobain sama bang. Oh iya, benar. Tahu nggak apa tuh soal apa namanya, rasa yang aneh apa tuh? Abangnya bilang apa? Astaga, berarti saya yang salah ini. Saya pikir air, minyak tanah dimasukin ke dalam itu, apa namanya, ke dalam pancinya, pancinya kacang hijau. Dia mau nambahin air gitu, mau nambahin air sama santan, dituangin, nggak taunya itu jerigen minyak tanah yang dimasukin. Astaga, itu rasanya kacang hijau pakai kuah minyak tanah, lu bayangin tuh. Aduh. Tapi saking laparnya mau gimana, habis gua. Ya udahlah. Ya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol di sana. Nah, di situ di dalam lagi rame dah itu ngobrol-ngobrol. Tapi pas gua masuk mau ikut gabung, gue lihat, ramenya bukan ngobrol. Itu ada pendaki yang hidungnya keluar darah gitu kan. Gue tanya kenapa. Oh iya bang, ini lah dari awal udah sakit, cuman maksain naik, jadinya kena udara dingin gitu, tekanannya tipis, udara oksigennya tipis, jadi mimisan terus. Itu udah pingsan kondisinya, udah pingsan. Akhirnya dibawa lari ke bawah tuh malam itu juga. Udah tuh, udah gue balik dah ke tenda, istirahat kan, mau istirahat. Gue bilang sama temen gue, yaudah kita istirahat aja lah. Oke, istirahat. So paginya kita bangun, kita foto-foto lah, mau balik ke Ranupani, balik turun, kita foto-foto dulu di Ranukumbolo. Foto-foto di Ranukumbolo segala macam. Nah, udah foto-foto, kita turun.
Kita turun, di perjalanan itu ada kayak burung jalak kali ya, burung jalak gitu, burung jalak hitam gitu lah. Gitu di depan kita, itu gue di depan tuh di jalan. Itu burung jalak, gue maju dia maju, gue maju dia maju, gue giniin dia nurut datang terus aja. Nah, untung gue diingetin tuh sama temen gue lupa sering ingetin, weh jangan diikutin burung jalak, kalau ada burung nuntun perjalanan kita jangan diikutin. Kenapa? Takutnya disasarin. Oh gitu, ya wes. Akhirnya gue usir itu burungnya. Sampai di situ baru, wah iya ya, baru kayak sadar gue, iya juga ya. Gitu. Padahal gue sebelumnya juga udah tahu gitu, tapi karena gitu gue nggak tahu ya, kayak dihipnotis gitu si burung gitu. Gue ikutin tuh burung. Akhirnya gue pas diingetin sama temen gue sadar, gue usir tuh burung gue usir. Nah, gue sejalan lagi, nyampe lah gue di Ranupani lagi sama teman-teman. Iya, di situ kita seneng lah bisa mendaki Semeru gitu kan, bisa mendakin Semeru, balik dengan selamat, masih sehat. Walaupun dengkul gue agak sengkleh waktu itu ya, tempurung gue agak meleset waktu itu. Nah, kita balik kita main dulu ke rumah teman daerah Malang. Nah, di situ baru bisa telepon ke rumah tuh, karena belum ada handphone dulu kan. Pakai telepon wartel gitu, warung yang telepon gitu kan, wartel. Telepon di wartel, telepon ke rumah, ngobrol. Nah, bilang sama orang tua atau sama ibu waktu itu, Bu, Anton udah turun dari Semeru gini-gini. Wah, nyokap langsung mengucap syukur lah. Loh, kenapa Bu? Iya, ini di berita kabarnya Semeru ditutup, meletus, gunungnya meletus. Hah? Oh iya, ibu udah khawatir gini segala macam. Astaga, puji Tuhan banget gue bisa selamat gitu kan. Ternyata berita di luar sana, pas gue naik itu dikabarin bahwa Semeru itu ditutup. Gitu, ditutup karena gunungnya meletus. Itu meletus gitu, meletup gitu. Ya untung aja nggak terjadi apa-apalah. Gitu. Nah akhirnya gue pulang, balik lagi. Waktu itu balik, kita mampir ke daerah, bisnya tuh mampir berhenti di daerah Tulungagung, mau nggak salah. Tulungagung apa mana gitu. Kita bermalam di terminal, kenalan lah sama pengamen di sana, teman-teman pengamen kenalan. Ya nambah saudara di sana. Dan kita diciptain lagu tuh satu, lupa gue lagu apa waktu itu. Terus sama gue kenal lagu Anoman Obong itu pas saat tahun 96 itu di terminal apa lupa gue, terminal Jember apa terminal Tulungagung lah, gue lupa. Nah udah, kita balik tuh, langsung balik Jakarta. Ke Jakarta, kita ucap syukur kalau kita bisa selamat semuanya. Terus kita juga harus mempersiapkan kenang-kenangan buat teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut ke Semeru. Ya kita banyak cerita lah waktu itu ya, banyak cerita. Jadi senang banget lah kita bisa naik Semeru gitu kan, naik Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kita bisa naik ke atas sampai puncak gitu. Ya apa ya, yang gue inget itu aja sih pengalaman mistis gue waktu di Gunung Semeru. Nah terus juga mungkin nggak tahu tahun berapa nanti kalau anak gue udah besar, udah SMA gitu apa udah kuliah, gue mau ajak anak gue juga ke Semeru gitu kan. Walaupun gue mungkin nanti udah tua nggak kuat, ya gue coba gue naik sampai Ranukumbolo aja lah, gue coba. Gue pengen ajak anak gue ke sana biar tahu bapaknya dulu itu naik ke sana gitu. Karena sekarang anak gue masih kecil, dia belum bisa nyambung kalau diajak ngomong untuk masalah pendakian gunung. Gitu. Ya, gue berniatan
mau ajak anak gua ke pendakian ke Semeru, sekalian gua napak tilas lah waktu gua ke sana. Ya doain aja ya teman-teman ya, gue masih kuat untuk naik ke Semeru dan bisa terwujud cita-cita gue menaik Semeru sama anak-anak gue, sama yang laki si Ray sama si Reta. Ya doain biar gue masih tetap kuat bisa naik ke sana sama anak-anak gue. Nanti kalau gue bisa naik ke sana, gue akan live dan akan buat video share pengalaman lagi tentang pendakian gue sama anak-anak gue nanti. Doain ya biar gue sehat terus. Oke, itu aja share gue saat ini. Terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin cerita gue yang ngedubrus ini ya, yang cecet-coet ini, yang mungkin ganggu teman-teman. Terima kasih udah nonton, udah komen, udah like, udah share, sama udah subscribe. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video pengalaman si botak selanjutnya. Thank you.